Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Yunxiao. Pupil Yunxiao menyempit, dan kilatan dingin berkedip-kedip di matanya. Darah di kolam berangsur-angsur menjadi lebih ringan, seolah-olah esensi yang tak terhitung jumlahnya telah diserap ke dalam tubuh iblis. Seiring berjalannya waktu, bentuk binatang iblis itu berangsur-angsur surut, dan dia secara bertahap mengambil bentuk manusia. Zi Taiqing menempelkan telinganya ke tanah dan bertanya dengan lembut, "Tuan Yang, apakah Anda baik-baik saja?" Monster di kolam masih menutup matanya, tetapi ekspresinya jauh lebih tenang. Dia tidak menjawab dan malah bertanya, "Apa itu?" "Tuan Yang, ada sedikit masalah," kata Zi Taiqing, seorang ahli yang tidak dikenal menerobos masuk ke kerajaan bela diri kuno dan merebut slip emas Kaisar Iblis dari tanah bulan sabit berbintang. Kekuatan orang itu luar biasa, bahkan Tuan Yaoze tidak bisa menahannya. Setan di kolam tiba-tiba membuka matanya merah seperti darah, dan pupil matanya tidak bisa dilihat dengan jelas. Warna darah di matanya seperti ombak yang bergulir. Lambat laun, dua pupil muncul, yang seperti cincin giok seukuran kuku. Transendensi ilahi. Apakah ada banyak ahli yang telah mencapai transendensi ilahi di dunia? Seharusnya mudah untuk mengetahuinya, kata Tuan Yang perlahan. Orang itu masih sangat muda, menurut tebakan saya, dia terlihat seperti reinkarnasi Gu Fei yang telah menyebabkan banyak keributan baru-baru ini, kata Zi Taiqing setelah berpikir sejenak. Reinkarnasi Gu Fei. Ekspresi Tuan Yang berubah, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Mengapa dia merebut slip emas Kaisar Iblis? Mungkinkah Anda ingin ikut campur dalam bisnis kami? Zi Taiqing berkata, ini sepertinya kecelakaan, namun, jelas bukan kebetulan bahwa Gu Fei yang datang ke Kekaisaran Bela Diri Kuno. Saya hanya takut pihak Jun Ruyun telah menyebabkan masalah. Murid Yun Xiao menyempit saat dia menatap sosok itu dengan dingin, hatinya beriak, dan sosok tampan muncul di benaknya. Perubahan kekuatan kekaisaran di dunia sekuler hanyalah awan sekilas, tidak layak disebutkan, kata Tuan Yang sambil mencibir. Anda benar, tuanku, kata Zi Taiqing, tetapi perubahan kekuatan kekaisaran terkait dengan kepemilikan gulungan dunia fana Taiyu. Tuan Yang mendengus dan berkata, apakah kepemilikan gulungan dunia fana yang mengembara itu penting? Sudah berapa tahun? Siapa yang telah menerobosnya? Belum lagi Anda dan saya, bahkan jika itu akan diwariskan selama 10 atau 100 generasi, tidak ada yang akan mengerti, benda itu hanya bunga di cermin, bulan di air. Iya, jadi, Tuan Yang, apakah Anda mengatakan bahwa saya tidak peduli dengan Gu Fei yang lagi? Zi Taiqing bertanya dengan hati-hati. Tuan Yang berpikir sejenak dan berkata, jangan khawatir tentang itu untuk saat ini, tetapi kita harus mengawasinya dengan cermat. Jika satu-satunya tujuannya adalah untuk membantu pihak Jun Ruyun mencapai suksesi kekuasaan kekaisaran, maka dia bisa melakukan apapun yang dia suka, tidak masalah siapa yang menjadi kaisar. Namun, jika dia mengganggu masalah 5 klan iblis Gunung Awan, dia harus dihilangkan. Dengan niat untuk membunuh, air darah di sekitar Tuan Yang mulai berputar, seluruh kolam dipenuhi dengan aura kekerasan, menyebabkan air darah terciprat. Kalau begitu, saya akan melaporkan ini kepada Master Sekte terlebih dahulu, kata Zi Taiqing. Pergi, kata Tuan Yang, Anda harus tahu apa yang harus dilakukan, Anda tidak perlu bertanya kepada saya tentang segalanya, pahami saja. Tujuan kita, Zi Taiqing berkata, baiklah, tapi ada satu hal lagi, ini terkait dengan gulungan emas Kaisar Iblis dan Kasaya. Anda tidak perlu khawatir tentang itu, kata Tuan Yang, untuk masalah yang begitu penting, Kaisar Iblis pasti akan mengatur 3 lapis pembatasan bulan, tidak ada cara untuk mematahkannya, hanya beberapa iblis yang tahu cara menghancurkannya. Jika Anda dengan paksa melanggar batasan, slip emas akan dihancurkan. Zi Taiqing berpikir, begitu pantas saja Yao Ze sangat nyaman. Yun Xiao juga mengerutkan kening, dia telah memeriksa 3 lapisan segel bulan, dan itu benar, tampaknya akan sangat sulit untuk mendapatkan informasi di dalamnya. Darahnya kali ini lumayan, kata Tuan Yang, ada juga beberapa darah prajurit di dalamnya, hanya saja sudah lama, dan saya tidak sabar, lain kali, kamu harus membawanya ke sini lebih awal.
Kata-katanya mencela dan tak terbantahkan, Zi Taiqing tampak sedikit takut dan mengangguk berulang kali. Kemudian, dia menjentikkan lengan bajunya dan api di pilar padam, lubang itu kembali ke keadaan gelap semula. Seluruh susunan berhenti beroperasi dan kembali ke keheningan yang mematikan. Mata Yun Xiao segera terhalang, dan dia tidak bisa lagi melihat tanah dengan jelas. Zi Taiqing dengan cepat meninggalkan surga gua, menutup formasi di halaman kecil, dan berbalik untuk pergi. Namun, dia berhenti setelah 3 langkah, dan wajahnya langsung menjadi pucat. Dia dipenuhi dengan keterkejutan dan berseru, "Kamu sangat konyol." Beberapa langkah jauhnya adalah Yun Xiao, yang berkata perlahan dengan wajah tanpa ekspresi, "Tuan Zi Taiqing, yang rendah ini baru saja tiba, dan ada banyak hal yang tidak saya mengerti. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda." Meskipun Zi Taiqing bingung sejenak, dia menjadi tenang dalam sekejap dan berkata dengan suara yang dalam, "Siapa kamu? Mengapa kamu datang ke prefektur Seribu Gunung?" "Aku bahkan belum mulai bertanya," Yun Xiao terkekeh, "Anda sudah mengajukan 2 pertanyaan berturut-turut." Petik 2. Zi Taiqing berkata, "Tempat ini adalah prefektur Seribu Gunung, latar belakang Anda tidak diketahui. Sebagai tetua dari prefektur Seribu Gunung, saya secara alami harus bertanya lebih banyak." "Mari kita tunggu sebentar," kata Yun Xiao, "jika Anda memberi saya jawaban yang baik, saya akan memberi Anda kesempatan untuk bertanya kepada saya, jika tidak, saya tidak akan bahagia, dan konsekuensinya akan sangat serius." Zi Taiqing gemetar entah kenapa dan merasakan kedinginan, mata pihak lain sepertinya menembus kulit dan tulangnya, langsung ke dalam hatinya, dan melihat segalanya. Perasaan ini membuatnya merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es, dan keringat dingin seukuran kacang keluar di dahinya. Dia ingin berteriak dan meminta bantuan, tetapi tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa mengeluarkan suara, seolah-olah lehernya dicekik. Ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar di hatinya, terus-menerus menghancurkan iman dan keberaniannya. Dia hanya merasa bahwa orang di depannya seperti dewa, dan dia tidak bisa melawannya apapun yang terjadi. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan mendengarkan perintahnya. "Bagaimana kabar Jun Ruyun sekarang?" Yun Xiao bertanya perlahan, "Bagaimana kabarnya?" Petik 2. Zi Taiqing kaget, suaranya bergetar, Kamu, Anda benar-benar, Anda adalah, Tuhan itu." Wajah Yun Xiao menjadi gelap saat dia berteriak dengan suara dingin, "Kamu bertanya padaku, atau aku memintamu?" Suara rendah itu seperti genderang perang atau lonceng guntur, itu mengenai dada Zi Taiqing secara langsung, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Zi Taiqing mundur 3 langkah, dan matanya dipenuhi dengan kengerian. Bahkan jika pihak lain adalah transendensi ilahi, tidak mungkin baginya untuk melukainya dengan berteriak. Yun Xiao maju selangkah, dan auranya menekan saat dia berkata, "Bagaimana kabar Jun Ruyun sekarang?" Zi Taiqing tidak berani bertindak gegabah lagi dan buru-buru berkata, "Dia baik-baik saja sekarang, tidak ada yang salah dengan dia." Yun Xiao mencibir dan berkata, "Oh, benarkah? Anda sepertinya tidak akur dengannya. Apa maksudmu ketika kamu berbicara tentang suksesi kekuatan kekaisaran di lorong surgawi di bawah halaman?" "Ah, Anda, apa?" Zi Taiqing terkejut, apa yang paling dia khawatirkan telah terjadi. Pak lain telah mengikutinya sampai ke sini dan telah melihat semua yang telah terjadi. Keringat dingin menetes di dahinya seperti hujan, dan untuk sesaat, ratusan pikiran mengalir di benaknya. "Kamu bisa berbohong, atau kamu bisa memilih untuk tidak melakukannya," Yun Xiao mencibir, "tetapi kesabaran saya sangat terbatas, aku hanya bisa memberimu 3 napas waktu untuk mempertimbangkan." 1. Aku akan bicara, aku akan bicara. Hati Zi Taiqing benar-benar runtuh begitu dia menunjukkan, 1. Karena pihak lain bisa mengikutinya secara diam-diam, membunuhnya akan semudah membunuh semut. Semuanya menjadi tidak signifikan dibandingkan dengan hidupnya. Zi Taiqing berkata, "Kaisar Kekaisaran bela diri kuno akan segera meninggal, ada 2 kandidat untuk mengambil alih, salah satunya adalah Pangeran ketiga, Bai Gange, dan yang lainnya adalah Pangeran ke-9, Bai Wuchen." Mereka bertarung sengit satu sama lain, mereka berdua tidak hanya membentuk kelompok, tetapi bahkan prefektur Seribu Gunung memperebutkan warisan tahta. Istri Jun Ruyun, Putri Xiao Yue, selalu berhubungan baik dengan Pangeran ke-9, Bai Wuchen. Jun Ruyun secara alami akan berdiri di sisi Bai Wuchen.
Yun Xiao mengerutkan kening, tampak sedikit tidak senang, seperti yang dikatakan Tuan Yang, perubahan sekuler kekuatan kekaisaran ini hanyalah sesaat yang singkat, dan hanya seni bela diri yang akan bertahan selamanya. Di antara murid-muridnya, Jun Ruyun memiliki bakat tertinggi dan merupakan satu-satunya yang telah mempelajari 3 teknik pedangnya, tapi sekarang, ketika dia mendengar bahwa dia tidak berpikir untuk meningkatkan seni bela dirinya dan menghabiskan waktunya untuk hal seperti itu, wajahnya langsung tenggelam. Zi Taiqing tidak tahu itu, dia berpikir bahwa pihak lain tidak puas dengan apa yang dia katakan, jadi dia menjadi gugup dan berkata dengan tergesa-gesa, saat ini, kedua faksi pada dasarnya seimbang. Mengapa prefektur Seribu Gunung ikut campur dalam masalah duniawi seperti itu? Tanya Yun Xiao, apakah karena apa yang disebut berkeliling dunia manusia? Benda apa itu? Ying Luo ini. Zi Taiqing ragu-ragu sejenak, tetapi ketika dia melihat mata Yun Xiao, hatinya bergetar, dan dia berkata dengan jujur, dikabarkan sebagai keterampilan ilahi, tetapi tidak ada yang bisa memahaminya selama bertahun-tahun. Keterampilan ilahi. Oh, mata Yun Xiao berbinar, siapa yang memiliki dunia Fanatayu sekarang? Petik 2. Selama itu adalah keterampilan ilahi, itu pasti akan memiliki kemampuan untuk mengguncang dunia, sangat normal bagi kultivasi orang-orang ini untuk tidak cukup untuk memahaminya, dengan pengetahuan dan pemahamannya, mungkin ada harapan besar. Itu ada di tangan kaisar saat ini, jawab Zi Taiqing. Bagaimana Anda bisa membiarkan kaisar sekuler memegang hal yang begitu penting? Yun Xiao bertanya. Petik 2. Zi Taiqing berkata, Tuanku, Anda mungkin tidak tahu ini, prefektur Seribu Gunung juga dipisahkan dari keluarga kerajaan-kerajaan bela diri kuno, meskipun sekarang berada di atas keluarga kerajaan, kebanyakan dari mereka berasal dari 100 sekolah pemikiran, di sisi lain, dunia Fanatayu adalah segel giok yang digunakan untuk mewariskan posisi, yang juga merupakan segel suksesi kekaisaran. Akibatnya, prefektur Seribu Gunung selalu menempatkan item ini dalam kepemilikan keluarga kekaisaran dan telah membuat kesepakatan bahwa tidak ada orang lain selain Master Sekte Prefektur Seribu Gunung yang diizinkan menggunakan otoritas mereka untuk menyentuh item ini. Begitu, kata Yun Xiao, pertanyaan berikutnya, di mana alam yang tidak bisa kembali? Petik 2. Alam yang tidak bisa kembali. Zi Taiqing tertegun sejenak sebelum dia segera menjawab, saya tidak bisa memberitahu Anda lokasi pasti tempat ini, tetapi kita harus melalui susunan teleportasi khusus dari prefektur Seribu Gunung. Tuanku, apakah Anda ingin pergi ke tanah yang tidak bisa kembali? Tanyanya. Apa? Tanya Yun Xiao, tidak bisakah saya pergi? Petik 2. Tentu saja tidak. Zi Taiqing menggelengkan kepalanya berulang kali, meskipun alam tidak bisa kembali tidak sesatu arah seperti namanya, itu masih sangat berbahaya, di dalamnya sepanas api, dan kamu bisa dengan mudah kehilangan napas jika kamu tidak berhati-hati. Kamu pernah ke sana? Yun Xiao bertanya. Zi Taiqing mengangguk dan berkata, alam yang tidak bisa kembali tampaknya menjadi ruang yang hilang, sekarang dianggap sebagai tempat pelatihan di prefektur Seribu Gunung. Yun Xiao merenung sejenak, tidak tahu apakah Ku Hongyan dan Luo Yunsang ada di antara mereka, jika Gu Sanshan berbohong padanya, dia akan mati. 2 pertanyaan terakhir, siapa Tuan Yang? Apa hubungannya prefektur Seribu Gunung Anda dengan ras monster? Apakah karena segel di 5 gunung awan telah mengendur? Yun Xiao bertanya perlahan. Tubuh Zi Taiqing bergetar, dan keringat dingin terus keluar dari dahinya, dia menyekanya dengan tangannya beberapa kali, tetapi masih meneteskan keringat. Pertanyaan ini jelas melibatkan dia, dan bahkan rahasia inti dari prefektur Seribu Gunung. Zi Taiqing berjuang di dalam hatinya untuk waktu yang lama sebelum dia menghembuskan napas berat dan menghela nafas. Karena kamu ingin tahu, maka aku akan memberitahumu, Tuan yang sebenarnya adalah Jun Ruyun. Apa? Yun Xiao tercengang. Tiba-tiba, rasa bahaya yang tidak normal menyebar dari lubuk hatinya, dan kekuatan yang bisa menggulingkan gunung dan menjungkir balikkan lautan datang dari belakangnya, ingin menghancurkan segalanya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa Zi Taiqing sengaja mengatakan hal yang luar biasa dan mengejutkan untuk mengalihkan perhatiannya sehingga dia bisa bekerja sama dengan orang di belakangnya untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Saat dia merasakan bahaya, Zi Taiqing tiba-tiba bergerak, dia membentuk segel dengan satu tangan di depannya dan menghunus pedang panjang dengan tangannya yang lain, kemudian, dia mendorongnya ke depan.
Pedang itu ditutupi dengan rune, dan cahayanya terang saat menunjuk lurus ke jantungnya. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar di sekitar pedang. Itu adalah strike kekuatan penuh Zi Taiqing. Apakah dia bisa bertahan atau tidak akan tergantung pada serangan ini. Dia juga berusaha sekuat tenaga untuk berjudi. Meskipun momentum pedangnya menakutkan, Yun Xiao tidak menganggapnya serius. Sebaliknya, dia merasa bahwa kekuatan yang datang kepadanya dari belakang sangat berbahaya. Dia tidak asing dengan kekuatan ini, itu berbau darah dan dia tahu itu adalah tuan yang bahkan tanpa melihat. Namun, dia tidak tahu bagaimana dan kapan dia keluar dari segel. Tanpa waktu untuk berpikir, Yun Xiao melakukan mantra guntur dengan satu tangan, dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi petir hijau. 9 lapisan cincin bintang petir mengembun di luar tubuhnya. Ledakan. Kekuatan di belakangnya menghantam cincin bintang guntur, dan petir yang tak terhitung jumlahnya meledak ke segala arah. Setelah itu, 9 cincin bintang pecah satu per satu. Namun, petir yang hancur itu tidak hilang, sebaliknya, itu terus menyebar ke seluruh tubuhnya dan mengembun menjadi dunia guntur. Ledakan. Setelah serangan itu menembus cincin bintang, akhirnya jatuh pada Yun Xiao dan menghancurkan tubuh gunturnya. Sosok merah darah segera muncul di mana Yun Xiao berdiri, dalam keadaan linglung, wajahnya tidak bisa terlihat jelas, tetapi dia berteriak, "Tidak bagus. Cepat lari." Setelah mengatakan itu, sosok merah darah itu hendak pergi dalam sekejap. Zi Taiqing juga terkejut dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, dalam radius 1000 kaki, mereka berada di dunia guntur hijau kabur. Sebuah suara dingin terdengar saat dia tertawa, "Bisakah kamu pergi?" Dua tangan besar cahaya hijau mengembun antara langit dan bumi dan menamparkan ke arah mereka berdua. Pada saat yang sama, ular petir yang tak terhitung jumlahnya terwujud di sekitar mereka berdua, melingkar di sekitar mereka seperti tali. Petir berkedip dan dengan panik menghancurkan pertahanan mereka. "Tidak, selamatkan aku!" Zi Taiqing meraung putus asa dan terus berjuang untuk melarikan diri. Ular petir tidak ada habisnya, dan dia tidak bisa membebaskan diri apapun yang terjadi. Dia hanya bisa menyaksikan tak berdaya saat telapak tangan jatuh padanya. Dia hanya bisa menunggu kematian. Ledakan, ledakan. Kekuatan kedua telapak tangan tiba-tiba menghantam tanah, menyebabkan petir tak berujung menyebar ke segala arah. Tapi, Yun Xiao takut akibatnya akan terlalu besar, jadi dia menggunakan kekuatan dunia guntur untuk mengikat akibatnya dan segera mengubahnya menjadi dua pilar petir yang melesat ke langit. Sosok merah darah menghilang dengan satu tamparan dari telapak tangan petir, benar-benar berubah menjadi ketiadaan. Tuan Yang berada di dalam gua, tiba-tiba berteriak, mulutnya terbelah menjadi ukuran baskom dan dia memuntahkan darah seperti air. Armor muncul di tubuh Zi Taiqing, tetapi hanya bertahan sesaat sebelum tiba-tiba hancur. Dia terus gemetar dan berteriak di bawah telapak tangan, seolah-olah dia tidak mau mati. Sejumlah besar darah menyembur keluar, dan tubuhnya terkoyak inci demi inci oleh petir. Dia melolong kesakitan. Tiba-tiba, petir yang memenuhi langit menghilang, awan menyebar dan kabut menyebar. Dalam sekejap, dunia kembali ke keadaan semula, semuanya jelas dan cerah. Dunia petir yang menakutkan barusan seperti ilusi. Zi Taiqing berdiri di tanah dengan darah di sekujur tubuhnya, darah menyembur kemana-mana, dia terluka parah. Dia juga merasa seperti berada dalam mimpi, tetapi keadaannya yang mendekati kematian mengatakan kepadanya bahwa itu bukan mimpi. Sosok Yao Ze muncul di depannya dalam sekejap, dia melihat sekeliling dengan ekspresi muram, lalu menatap Zi Taiqing dan berkata, "Apakah kamu baik-baik saja?" Zi Taiqing ingin mengutuk di dalam hatinya, "Aku akan mati, dan kamu bilang aku baik-baik saja." Namun, dia masih sangat bersyukur, jika Yao Ze tiba sedikit lebih lambat, dia akan berubah menjadi abu. Terima kasih banyak kepada Darren, karena telah menyelamatkan hidupku kian-kian. Setelah dia selesai berbicara, dia jatuh ke tanah. Yao Ze hendak membantunya bangun ketika dia melihat lampu kacau datang dari segala arah. Mereka terbang ke halaman dan semuanya adalah orang-orang dari 1000 gunung Manor. Ketika mereka melihat Zi Taiqing tergeletak di tanah, mereka terkejut dan bergegas memeriksanya. Seorang lelaki tua dengan rambut putih berkibar mengeluarkan ramuan scarlet dan memasukkannya ke dalam mulut Zi Taiqing. Baru saat itulah Zi Taiqing perlahan bangun, dia membuka matanya dan berteriak, "Pemimpin sekte."
Orang tua berambut putih itu adalah Master Sekte Prefektur Seribu Gunung, 100 pemenang, dia berkata dengan ekspresi gelap, apa yang terjadi? Zi Taiqing menatap Yao Ze, lalu perlahan memberitahunya tentang gangguan Yun Xiao. Namun, dia tidak menyebutkan Tuan Yang, dia hanya mengatakan bahwa mereka bertengkar setelah dia menemukan Yun Xiao mengikutinya, dan dia hampir mati. Untungnya, Yao Ze datang tepat waktu. Semua orang terkejut ketika mendengar ini, dan mereka mulai berdiskusi. Yao Ze berdiri di samping dalam diam, matanya berkedip dengan cahaya aneh, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Apakah Anda yakin itu Li Yun Xiao, yang mengaku sebagai reinkarnasi Gu Feiyang? Tanya Bai Seng dengan suara serius, kamu yakin? Petik 2. Zi Taiqing berpikir sejenak dan berkata, seharusnya, aku tidak bisa memikirkan orang kedua selain dia, dan dia tampaknya sangat tertarik dengan tanah yang tidak bisa kembali, jadi dia harus memikirkan cara untuk masuk. Alam yang tidak bisa kembali, Xuanji. Bai Seng bergumam pada dirinya sendiri, ekspresinya berubah beberapa kali sebelum dia akhirnya terdiam. Hanya ada satu pintu masuk ke alam yang tidak bisa kembali, kata seorang penatua, selama kita menunggunya, kita bisa menjatuhkannya. Pemenang 100 pertempuran meliriknya dengan dingin dan mencibir, penatua Mao Haokong, bahkan jika Anda menjaga pintu masuk, bisakah Anda menghentikan Li Yun Xiao? Petik 2. Mao Haokong tertegun sejenak, dia juga mendengus sedih, apakah kita akan membiarkan dia melakukan apapun yang dia inginkan di sini? Apakah dia datang dan pergi sesuai keinginannya? 100 kemenangan memandang Yao Ze dan menangkupkan tinjunya, bagaimana menurutmu, Tuan Ze? Pria ini telah mencuri slip emas Kaisar Iblis, meskipun dia tidak bisa membukanya, itu masalah penting bagi ras iblis, kata Yao Ze, jika Prefektur Seribu Gunung memiliki cara untuk menghentikannya, saya sangat bersedia membantu. Hebat! Mao Haokong bertepuk tangan dengan gembira, dengan bantuan Tuan Ze dan kekuatan Prefektur Seribu Gunung kami, Li Yun Xiao itu tidak akan pernah bisa melarikan diri. Para pemenang memiliki ekspresi ragu-ragu di wajah mereka, seolah-olah mereka tidak bisa mengambil keputusan. Apakah tuanku memiliki kekhawatiran? Tanya filsuf Yao. Memang, kata Victorious 100 terus terang, jika kita benar-benar menangkap Li Yun Xiao di Prefektur Seribu Gunung, saya khawatir segala sesuatu dalam jarak 1000 mil akan dihancurkan. Saya pikir yang terbaik adalah tidak memprovokasi dia dan bertanya apa yang dia inginkan, selama dia tidak melangkah terlalu jauh, aku akan membiarkannya. Wajah Mao Haokong dipenuhi dengan amarah saat dia berkata dengan tegas, pemimpin sekte yang hebat, jika kamu melakukan hal pengecut seperti itu, kamu pasti akan menjadi bahan tertawaan di dunia di masa depan. Mao Haokong, sikap macam apa ini ketika kamu berbicara denganku? Kata para pemenang dengan dingin, saya hanya memikirkan kepentingan Prefektur Seribu Gunung, tahukah kamu berapa banyak orang yang akan mati jika kita memulai pertempuran besar di sarang kita sendiri? Bukankah normal bagi orang untuk mati? Mao Haokong mencibir, kapan pemimpin sekte menjadi begitu pemalu? Jika pemimpin sekte tidak mau mengambil tindakan, serahkan masalah ini padaku. Tidak sopan. Mati. Pemenang 100 pertempuran berteriak dingin, aura kuat meledak dari tubuhnya, memaksa ekspresi Mao Haokong untuk berubah. Mao Haokong tertawa dingin, seolah-olah dia tidak berani menghadapi agresi pihak lain. Saya akan melaporkan masalah ini ke wilayah suci, saya khawatir Anda tidak akan bisa membuat keputusan. Saya adalah penguasa Prefektur Seribu Gunung, Bai yang menang berkata dengan dingin, aku bertanggung jawab atas urusan Prefektur Seribu Gunung setiap saat, kapan tempat kudus memiliki hak untuk berbicara. Petik 2. Kamu berani memfitnah tempat suci. Mao Haokong berkata dengan kaget dan marah. Kapan aku memfitnah tempat suci? Kata para pemenang dengan jijik, semua orang di sini bisa mendengarnya dengan jelas, selain itu, wilayah suci hanya bertanggung jawab atas 5 gunung awan, hak apa yang dia miliki untuk mengganggu Prefektur Seribu Gunung. Ekspresi Yao Ze sedikit berubah, dan cahaya dingin keluar dari matanya saat dia mendengus. Mao Haokong mendengus marah, jika itu masalahnya, maka saya tidak bisa repot-repot khawatir tentang ini, pemimpin sekte. Kamu bisa melakukan apa yang kamu inginkan. Dalam kemarahannya, dia menjentikkan lengan bajunya dan pergi, segera, beberapa bawahannya mengikuti dari belakang, dan hampir setengah dari orang-orang pergi.
Apakah Tuhan yang menang 100 benar-benar tidak akan menangkap manusia itu? Tanya filsuf itu, Anda harus tahu bahwa dia memiliki slip emas Kaisar Iblis, jika itu dibuka dan rahasia antara kamu dan aku terungkap, hehe, aku khawatir akan sulit bagi prefektur 1000 gunung untuk memantapkan dirinya di dunia ini. Petik 2. Bai Zansheng berkata, Tuan Z, jangan mencoba menipu saya, tidak mudah untuk membuka slip emas Raja Iblis, jika demikian, Lord Z akan tidak sabar, mengapa Anda berdiri di sini dengan damai? Petik 2. Yao Ze terkekeh, tidak peduli apa, aku akan menemukan Li Yun Xiao, dia memiliki dendam yang mendalam dengan kami setan. Terserah Anda, tuanku, tapi saya tidak ingin prefektur 1000 gunung terlibat, kata Bai Zansheng. Dia memerintahkan seseorang untuk mendukung Zi Taiqing dan berubah menjadi aliran cahaya. Yao Ze mendengus jijik dan mengerutkan alisnya, wajahnya mulai berubah menjadi iblis, memperlihatkan hidungnya dan mengendus udara. Aneh, mungkinkah bau ini khas saya? Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya, dan akhirnya terbang menjauh. Tidak lama kemudian, Prefektur 1000 Gunung mengirim orang untuk membersihkan reruntuhan di daerah ini, mereka semua adalah orang biasa. Di atas halaman, sambaran petir turun dan berubah menjadi Yun Xiao, yang mulai mengamati halaman dengan hati-hati. Kemudian, dia membuat segel tangan dan memasang penghalang di sekelilingnya untuk menghindari mengkhawatirkan orang lain. Kemudian, dia menyatukan dua jari dan menebas pedang Qi untuk memotong tanah terbuka, dia mengangkat tangannya dan merobek seluruh tanah. Dia terbang langsung dan segera tiba di tengah gua surga, di atas formasi. Alisnya berkerut dan wajahnya langsung tenggelam. Formasi telah rusak, memperlihatkan genangan darah besar di bawahnya, tuan yang tidak terlihat. Yun Xiao memindainya dengan indera ilahi, tetapi dia tidak menemukan informasi yang berguna, hanya bau darah yang menyengat. Dia bergumam pada dirinya sendiri sebentar, lalu berbalik dan memasuki tablet alam ilahi di kaki Gunung Inci. Dia langsung menemukan Yuan Gaohan dan mengeluarkan slip emas Kaisar Iblis, berkata, Yuan tua, lihat batasannya. Yuan Gaohan mengambil slip emas itu dan membelainya dengan satu tangan, segera, 3 formasi muncul dan berkedip-kedip di udara seperti bayangan bulan. Ini adalah Kasaya, formasi 3 dalam 1 yang sangat indah. Yuan Gaohan berseru dan segera mengamati cahaya formasi dengan indera ilahinya, ekspresinya terus berubah. Ketiga segel ini tidak hanya digabungkan, mereka juga terhubung seolah-olah mereka adalah satu, mereka sangat mendalam dan saya khawatir akan sangat sulit untuk mematahkannya. Bahkan kamu tidak punya cara. Anda adalah alkemis tingkat 9, ketika Anda memahami bahwa semakin baik kuncinya, semakin unik, Anda dapat mencobanya dengan Tuan Mudi. Ketika Yuan Gaohan menyebutkan seruling lingu, matanya tiba-tiba berbinar dan suasana hatinya meningkat. Baiklah, kata Yun Xiao, saya akan bertanya padanya, dia menghilang dalam sekejap mata. Ying Luo, adikmu, bawa aku bersamamu. Yuan Gaohan tertegun sejenak, dan dia buru-buru menghentakkan kakinya dan berteriak, tubuhnya juga langsung menghilang dari Gunung Inci. Mereka berdua pergi ke kediaman Ling Mudi dan menyerahkan niat mereka dan slip emas. Ling Mudi menyentuhnya dengan ringan dan melihat cahaya terang, dia bertanya dengan ragu, slip emas ini milik ras iblis. Itu benar, kata Yun Xiao, yang mulia memang ***, dia segera menjelaskan keseluruhan cerita. Setan-setan itu disegel di 5 gunung awan oleh anggota klan kita. Tanya Ling Mudi dengan heran, namun, setelah beberapa saat terkejut, dia sadar kembali dan menatap slip emas dalam kontemplasi. Sudah ribuan tahun, dan semua orang sama, kata Yun Xiao, tapi saya tidak mengerti mengapa ada konflik yang begitu besar antara kedua ras saat itu, dia memandang Yuan Gaohan, seolah meminta jawaban. Yuan Gaohan berkata, saya tahu 1 atau 2 hal tentang ini, saat itu, Gu Qingqing, penguasa istana dari Istana Cakrawala Ilahi, melakukan duel seni bela diri dengan Kaisar Iblis Fei tentang sesuatu, pada akhirnya, Kaisar Iblis Fei kalah, tetapi dia berdiri, oleh karena itu, Gu Qingqing menyegel seluruh garis keturunan Raja Iblis ke dalam 5 gunung awan dengan marah, Gu Qingqing hanya menyegel garis keturunan mantan Kaisar Iblis, dan juga menyegel banyak klan dan ras iblis lainnya yang pernah makmur. Membatalkan janji, Ling Mudi terkejut, apakah catatan ini benar? Meskipun anggota klan iblis lebih brutal,
mereka lebih menghargai kehormatan, ada sangat sedikit yang tidak menepati janji mereka, apalagi Kaisar Iblis. Yuan Gaohan menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu detailnya, bahkan jika ada beberapa penyimpangan dalam catatan, harus ada tingkat keaslian. Ling Mudi mengangguk, itu benar, tidak masalah lagi, saya sangat terkejut, segel ini adalah salah satu segel paling kuat dari ras iblis, sangat sulit untuk membukanya kecuali Anda menggunakan metode yang benar. Wajah Yuan Gaohan mengungkapkan ekspresi kekecewaan, di matanya, citra Ling Mudi sangat tinggi, dan dia berpikir bahwa dia bisa belajar lebih banyak. Sulit untuk membukanya, tapi bukan tidak mungkin, kata Yun Xiao sambil tersenyum, kanan. Petik 2. Ya, tapi kemungkinan kegagalannya sangat tinggi, Ling Mudi mengangguk. Jika kamu tidak bisa membukanya, tidak ada gunanya menyimpannya, kata Yun Xiao, tolong cobalah, tuanku. Baiklah, kata Ling Mudi, karena Anda sudah bilang begitu, saya akan mencobanya. Dia memegang slip emas di tangannya dan mengaktifkan 3 segel bulan, mereka terus bertambah besar, dan setiap formasi seukuran cakram gerindra, mereka berkedip-kedip di atas slip emas. Ling Mudi tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan melemparkan pukulan. Ledakan, embusan angin dari tinju menghantam ketiga anjing laut itu, slip emas itu dipukul dan segera meledak, berubah menjadi cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya. Ah! Baik Yun Xiao dan Yuan Gaohan tercengang, jadi yang disebut metode adalah menghancurkannya dengan tinjunya. Sekarang, itu hancur berkeping-keping. Keduanya sangat bingung, Yun Xiao hendak bertanya ketika cahaya keemasan yang rusak tiba-tiba berkedip di udara seperti bubuk, perlahan mengembun menjadi beberapa simbol aneh. Simbol-simbol itu seperti karakter, tetapi sebenarnya tidak, mereka adalah karakter ras iblis. Namun, mereka berdua mengerutkan kening, mereka bisa mengenali beberapa karakter klan iblis, tetapi mereka tidak tahu satu pun dari ini. Ling Mudi, bagaimanapun, mengerutkan kening dan membacanya dengan cermat. Kata-kata itu menjadi semakin redup dari depan ke belakang, pada akhirnya, cahaya keemasan tidak bisa berkumpul dan tersebar setelah jatuh di udara untuk sementara waktu. Sayang sekali, kata Ling Mudi, sebagian kontennya masih hancur, dan saya tidak dapat memulihkan semuanya. Tuanku, kata Yun Xiao dengan heran, Anda dapat mengenali kata-kata itu. Petik 2. Kelihatannya seperti karakter iblis, tapi berbeda, itu harus menjadi kata yang lebih tidak jelas dalam ras iblis, kata Yuan Gaohan, bingung. Itu benar, kata Ling Mudi, itu adalah teks rahasia keluarga kerajaan iblis, saya kebetulan mengetahuinya. Matanya bersinar dengan kenangan dan sedikit dekadensi. Apa yang digambarkan oleh karakter iblis itu? Tanya Yun Xiao, apa yang mereka bicarakan? Petik 2. Kaisar Iblis saat ini telah menghubungi klan Iblis di 5 Gunung Awan, kata Ling Mudi, mereka akan bekerja sama dari dalam dan memecahkan segel 5 Gunung Awan. Apa? Yuan Gaohan terkejut. Yun Xiao juga cukup terkejut, tetapi dia hanya sedikit mengernyit sebelum dia kembali normal. Kapan mereka akan bergerak? Yuan Gaohan bertanya dengan cemas. Ling Mudi menggelengkan kepalanya, sayang sekali, sebagian konten dihancurkan, jadi kami tidak dapat memulihkan semuanya, kami hanya tahu sebanyak ini. Wajah Yuan Gaohan dipenuhi dengan kekhawatiran saat dia berkata, mungkinkah orang suci tidak memperhatikan gerakan sebesar itu? Jika saya tidak salah, tempat perlindungan memiliki badan intelijen di Kekaisaran Bela Diri Kuno yang bertanggung jawab atas 5 Gunung Awan, mereka juga telah menempatkan banyak ahli di sana jika terjadi keadaan darurat. Itu sederhana, kata Yun Xiao, semua pertahanan telah ditembus oleh iblis, karena slip emas akan dikirim ke 5 Gunung Awan, 2 hal yang pasti, pertama, orang yang menjaga 5 Gunung Awan tidak lagi dapat diandalkan, kedua, retakan telah muncul di segel 5 Gunung Awan. Masalah ini terlalu penting, kita harus segera mengirim pesan kembali ke wilayah suci. Yuan Gaohan berkata dengan hati-hati. Kamu bisa pergi jika kamu mau, kata Yun Xiao, saya tidak punya waktu untuk peduli tentang ini. Jika segel 5 Gunung Awan rusak, itu akan menyebabkan perang lain antara kedua ras dan dunia akan jatuh ke dalam kekacauan, apakah kamu tidak memiliki belas kasihan? Yuan Gaohan berkata dengan marah. Bukan karena saya tidak memiliki kasih sayang, kata Yun Xiao, hanya saja situasi saat ini rumit, dan Anda tidak dapat menilai apapun hanya dengan slip emas. Selain itu, saya memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan, dan saya menunggu untuk menyelamatkan seseorang.
Yuan Gaohan mendengus marah, karena kamu tidak akan pergi, maka aku akan pergi. Ya, Pak. Yun Xiao berdiri dengan tangan di belakang punggung dan berkata, biarkan aku dan Chen Yuyu keluar. Yuan Gaohan berkata dengan marah. Dengan lambaian tangannya, Yun Xiao segera memindahkan Chen Juanyu dan Yuan Gaohan keluar dari tablet alam ilahi. Keduanya muncul di sekitar genangan darah. Chen Yuyu masih sedikit bingung, tetapi Yuan Gaohan berkata, ada masalah yang mendesak, segera ikuti aku kembali ke wilayah suci. Chen Yuyu tidak mengajukan pertanyaan lagi, keduanya segera berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menjauh. Mata Ling Mu berkedip saat dia melihat Yun Xiao dan tiba-tiba tertawa, haha, kamu masih sangat khawatir tentang ras iblis yang mencoba menerobos 5 gunung awan. Oh, Yun Xiao bertanya dengan heran, mengapa Anda mengatakan demikian? Petik 2, Ling Mu terkekeh dan berkata, jika kamu benar-benar tidak peduli, kamu akan menyetujui permintaan Yuan Gaohan dan mengirim pesan itu kembali ke zona suci, tapi Anda tidak melakukannya, dan malah membiarkan mereka berdua pergi, karena masalah ini sangat penting, kamu takut mengirim pesan tidak akan efektif, jadi kamu menyuruh mereka berdua datang secara pribadi. Yun Xiao tersenyum dan berkata, saya yakin semua orang telah memperhatikan rencana kecil saya, munculnya ras monster memang merupakan peristiwa besar, saya tidak ingin situasi kacau di ranah seni bela diri surgawi berubah lagi, dan itu akan menjadi perubahan besar. Apa yang akan datang cepat atau lambat akan datang, kata Ling Mu, kita tidak bisa menghentikannya bahkan jika kita mau. Mungkin bukan hal yang buruk jika ras monster bisa keluar dari pegunungan, setidaknya, ras monster memainkan peran besar dalam melawan Master Iblis saat itu. Oh, sebenarnya ada hal seperti itu. Ini adalah pertama kalinya Yun Xiao mendengarnya. Tentu saja, kata Ling Mu, tujuan Master Iblis adalah seluruh alam seni bela diri surgawi, setiap orang memiliki tanggung jawab, seluruh dunia bersatu, dan begitulah iblis itu berhasil disegel, sebelum kesengsaraan iblis tiba, itu juga takdir bahwa ras iblis akan muncul kembali. Kesengsaraan iblis, tuanku, kata Yun Xiao dengan cemberut, apakah menurutmu perang penyegelan iblis dari 100.000 tahun yang lalu akan terjadi lagi? Petik 2, siapa tahu, kata Ling Mu cemas, tapi sekarang, saya merasa sangat tidak nyaman. Saya harap itu tidak muncul dalam beberapa ratus tahun ke depan, kata Yun Xiao, biarkan saya menjalani kehidupan yang nyaman. Haha, bagaimana kamu bisa memutuskan nasib dunia? Ling Mu tertawa, Anda adalah pemilik artefak Sein Surgawi, monumen ilahi alam, Anda juga telah menerima warisan Tuan Yansen, kamu juga telah mengolah seni iblis dan memperoleh 2 batu pelangi, apakah semua ini hanya kebetulan? Petik 2. Tuanku, kata Yun Xiao dengan cemberut, apakah maksudmu aku telah dibimbing oleh kekuatan tak terlihat dari awal hingga akhir, dan aku telah menghubungkan hal-hal yang terkait satu sama lain lagi? Petik 2. Tentu saja, jawab Ling Mu, itu kehendak surga. Tes. Kekosongan sejati. Yun Xiao mendengus jijik, lalu meninggalkan tablet alam ilahi dan muncul di sekitar genangan darah. Namun, ekspresinya menjadi serius, semakin jauh seseorang mengejar dao surgawi, semakin orang bisa merasakan hal-hal halus itu. Kata-kata Mulingdi membuatnya merasa sedikit tertekan, setelah memikirkan apa yang telah dia alami selama bertahun-tahun, memang ada pengaturan takdir yang samar, bahkan segel penyegelan iblis dilepaskan olehnya, dan sekarang Raja Iblis Pu berhubungan langsung dengannya. Jika semua ini adalah kebetulan, itu akan terlalu kebetulan. Selain itu, dia selalu percaya bahwa tidak ada kecelakaan di dunia ini, dan bahwa semua yang terjadi dimaksudkan untuk terjadi. Siapa yang peduli? Bahkan jika langit runtuh, masih ada yang tinggi untuk menahannya, wilayah suci dan lautan pembentukan jiwa berada di atas semua sekte lainnya, jika sesuatu terjadi, mereka harus menjadi orang yang membelanya. Petik 2. Yun Xiao bergumam pada dirinya sendiri, tetapi dia tidak bisa santai. Zona suci itu seperti ember yang bocor, ada masalah di mana-mana, dan bahkan kelima gunung awan tidak bisa dijaga. Meskipun dia tidak tahu bagaimana ras iblis telah menerobos tautan, selama tidak ada masalah dengan penjaga tempat suci, tidak mungkin bagi pihak luar untuk mengirim informasi masuk. Selain itu, dia tidak tahu apakah tuan yang ini adalah manusia atau iblis, tetapi teknik kultivasi yang dia gunakan jelas merupakan teknik bela diri ras iblis. Tampaknya prefektur 1000 gunung memiliki masalah besar.
Saya tidak tahu bagaimana Ruyun sekarang, dan apakah Hong Yan telah memasuki alam yang tidak bisa kembali. Yun Xiao merenung sejenak, lalu segera menghilang dari kolam darah gua. Di depan sebuah bangunan kuno di prefektur Seribu Gunung, suasananya tegang. Wajah Mao Haokong suram, dia dikelilingi oleh lebih dari selusin seniman bela diri, dan niat membunuhnya sangat kuat. Selusin atau lebih pembudidaya semuanya sangat gugup, keringat dingin menetes dari pelipis mereka saat mereka tampak seolah-olah mereka tidak takut mati. Tuan tua ini hanya ingin mengunjungi tetua Taiking, namun kamu berani mempersulit saya, aku akan menghitung sampai 3, jika kamu tidak memberi jalan, kamu semua akan mati, Mao Haokong berkata dengan dingin. Mao Haokong, kamu adalah penatua agung dari prefektur Seribu Gunung, beraninya kamu tidak mematuhi perintah pemimpin sekte. Salah satu pria berkata dengan marah. Karena kamu tahu aku adalah tetua yang hebat, kamu masih berani memanggilku dengan namaku dengan sangat kasar, kamu pantas mati. Sosok Mao Haokong bergerak, orang itu tertangkap basah, dia langsung dipukul di dada oleh telapak tangan dan meninggal di tempat. Dia membunuh seseorang. Mao Haokong, kamu benar-benar berani membunuh sesama murid, kamu pantas mati. Orang-orang di sekitarnya semua terkejut dan marah, dan mereka semua bergegas maju. Niat membunuh melintas di mata Mao Haokong, dia berkata dengan dingin, karena kalian semua tidak ingin hidup, maka kalian semua bisa mati. Dia terus menyerang, dan setiap gerakan adalah gerakan membunuh, beberapa orang lagi tewas di tempat. Orang-orang lainnya segera menjadi pemalu dan buru-buru mundur ke segala arah. Karena kita dari garis keturunan yang sama, aku akan mengampuni hidupmu untuk saat ini, tersesat. Mao Haokong berteriak keras, aura di tubuhnya mengguncang semua orang, dia kemudian melangkah masuk ke dalam rumah. Para seniman bela diri itu tidak berani menyerang lagi, beberapa orang langsung terbang dan pergi untuk mendapatkan bantuan, dia juga meninggalkan beberapa orang di luar untuk berjaga-jaga, tidak berani masuk. Mao Haokong memasuki rumah dan melewati aula depan, dia melihat Zi Taiking terbaring di rumah, sepertinya tertidur. Penatua Taiking, dia memanggil dengan lembut, dan melihat tidak ada tanggapan, dia perlahan berjalan. Penatua Taiking, apakah kamu tertidur? Mao Haokong memanggil lagi, tetapi tidak ada tanggapan, matanya bersinar dengan niat membunuh. Siapa itu? Zi Taiking tiba-tiba duduk tegak dan sangat waspada. Tangan Mao Haokong gemetar ketika dia tiba-tiba duduk, tetapi dia langsung kembali normal, dia menunjukkan ekspresi prihatin dan berkata, bagaimana kabar tetua Taiking? Jadi, ini tetua yang hebat, saya merasa jauh lebih baik sekarang, kata Zi Taiking. Senang kamu merasa lebih baik, Mao Haokong mengangguk dan berkata. Zi Taiking berkata, terima kasih atas perhatian Anda, tetua yang agung, jika tidak ada yang lain, tetua yang hebat harus kembali dan istirahat lebih awal, jika Anda terlalu lelah, prefektur Seribu Gunung akan berada dalam kekacauan. Mao Haokong menjentikkan lengan bajunya dan mendengus, jadi bagaimana jika aku kelelahan? Prefektur Seribu Gunung ini adalah pemenangnya dalam 100 pertempuran. Zi Taiking buru-buru berkata, mengapa kamu mengatakan itu, tetua yang agung? Jika bukan karena kerja keras tetua agung, seluruh prefektur Seribu Gunung tidak akan semakmur sekarang, apa yang telah dia lakukan setelah memenangkan 100 pertempuran. Kredit apa yang bisa dia miliki? Petik 2. Ekspresi Mao Haokong melunak dan dia berkata, kaulah yang tahu benar dari yang salah dan masuk akal, aku adalah Grand Elder, namun aku masih membutuhkan persetujuan dari mereka yang telah memenangkan 100 pertempuran untuk datang dan mengunjungimu, menurutnya siapa dia? Bagaimana ini mungkin? Zi Taiking kaget, itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Saya dicegat ketika saya masuk, dan dalam kemarahanku, aku membunuh beberapa orang sebelum aku masuk, Mao Haokong berkata dengan dingin. Zi berkata dengan mata jernih, inikah saya? Mao Haokong menatapnya dengan tatapan yang mendalam dan berkata, dengan kultivasi tetua Taiking, tidak mungkin dia tidak menyadarinya, kan? Ini Bian. Mata Zi Taiking berkedip beberapa kali, dia dengan cepat menoleh dan berkata, luka-lukaku terlalu parah, dan aku baru saja tertidur. Lelap, jika tetua agung tidak berjalan di depanku, aku tidak akan bangun. Kalau begitu dia benar-benar terluka parah, kata Mao Haokong. Zi Taiking berkata, itu benar, saya juga ingin memulihkan diri dengan tenang, tetua yang hebat,
Anda harus kembali dan istirahat lebih awal, jangan membuat diri Anda lelah, seluruh prefektur 1000 gunung masih bergantung padamu. Jika itu masalahnya, aku tidak akan mengganggumu lebih jauh, agar tidak menunda perawatan tetua Taiking, kata Mao Haokong. Dia berbalik dan hendak pergi ketika dia tiba-tiba berhenti, dia berbalik dan berkata, ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang ingin saya tanyakan kepada tetua Taiking, ketika segel di 5 gunung awan retak, apakah iblis yang melarikan diri darinya mati? Wajah Zi Taiking menjadi pucat, dia memaksakan senyum dan berkata, hehe, bukankah dia sudah lama meninggal? Oh, benarkah? Mao Haokong berbalik lagi, seolah dia tidak ingin pergi, dia berjalan langsung ke tempat tidur dan berkata, aku hampir lupa, saya baru-baru ini mendapatkan beberapa pil penyembuhan, saya ingin tahu apakah mereka akan berguna, izinkan saya melihat luka tetua Taiking. Dia mengulurkan tangan untuk mengangkat selimut di tubuh Zi Taiking. Pak, Zi Taiking tiba-tiba meraih lengannya dan berkata, meskipun luka-lukaku berat, itu tidak lagi menjadi masalah, saya akan baik-baik saja setelah beberapa hari istirahat, saya tidak akan menyia-nyiakan obat Sein tetua pertama. Murid Mao Haokong menyusut, dia menatap tangan Zi Taiking dan berkata, Penatua Taiking, kamu telah memulihkan banyak kekuatanmu, bagaimana Anda bisa pulih dari cedera serius dalam waktu sesingkat itu? Petik 2. Zi Taiking tersenyum dan berkata, bagaimana lagi saya bisa melakukannya? Saya kebetulan mendapatkan pil pembersih Supreme saat itu, saya mengambilnya tepat pada waktunya, ini benar-benar memiliki efek magis. Mao Haokong menjawab dengan, oh, dan berkata, jadi itu pil Taisang Qinxing, tidak heran. Zi Taiking mendorong tangannya menjauh dan berkata, tetua yang hebat, apakah kamu tidak akan kembali? Mao Haokong berkata, tentu saja saya akan kembali, namun, saya merasa sangat tertekan sekarang, saya tidak menyangka pemenang 100 pertempuran akan memperlakukan saya seperti ini, tidak ada yang akan mengeluh kepada saya bisa berbicara panjang lebar dengan tetua Taiking sambil berlutut, dia mengulurkan tangan untuk mengambil selimut itu lagi. Saya tidak berpikir itu ide yang bagus, saya tidak terbiasa tidur dengan orang lain. Zi Taiking buru-buru mencoba meraih tangan Mao Haokong, tetapi pihak lain sudah siap, dia berubah menjadi bayangan di udara, meraih selimut itu, dan menariknya pergi. Tiba-tiba, seberkas cahaya merah mengalir ke atas, seperti pisau yang sangat tajam. Pak, kelima jari Mao Haokong mengepal, dan cahaya pedang tertangkap di telapak tangannya, wajahnya tiba-tiba tertawa mengerikan dan dia berkata, Penatua Taiking, apa artinya ini? Selain itu, pupil matanya berkontraksi saat dia menatap sinar pedang, itu semerah darah dan sangat iblis. Wajah Zi Taiking pucat, dia melompat dari tempat tidur dan hendak melarikan diri. Penatua Taiking, kita bahkan belum berbicara panjang, Mao Haokong mencibir. Ledakan, dia melemparkan pukulan ke Zi Taiking, dia dipukul dan dikirim terbang keluar rumah, dia terus muntah darah. Dia sudah terluka parah, jadi bagaimana dia bisa menjadi tandingan Mao Haokong? Matanya dipenuhi ketakutan saat dia berkata, Penatua yang hebat, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Penatua Taiking adalah orang yang menyerangku lebih dulu, kan? Saya datang ke sini dengan niat baik untuk mengantarkan obat, ini benar-benar mengecewakan. Mao Haokong tertawa mengerikan saat dia berjalan ke depan. Zi Taiking dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata, tetua yang hebat hanya ingin tahu keberadaan pembudidaya ras monster itu, jika kamu membunuhku, kamu tidak akan pernah bisa mengetahuinya. Mao Haokong langsung bergegas maju dan meraih Zi Taiking, dia berkata dengan dingin, kamu benar-benar tahu dan bahkan mempelajari teknik kultivasi ras iblis itu. Cepat beritahu aku di mana iblis itu. Apakah aku masih bisa hidup setelah aku memberitahumu? Zi Taiking menatapnya dan berkata dengan dingin. Mao Haokong mencibir, Anda tidak bodoh, tentu saja Anda tidak bisa hidup, tetapi Anda bisa mati dengan bahagia. Bunuh aku kalau begitu. Ekspresi Zi Taiking berubah drastis, jangan berharap saya memberitahu Anda apapun. Kamu ingin mati, itu tidak akan semudah itu. 5 jari Mao Haokong menggali tulang belikatnya, dia meraihnya dan menghilang dari tempat. Segera, dia membawanya ke bagian dalam pegunungan, dia menemukan tempat acak dan melemparkannya ke tanah, kemudian, dia menyerang beberapa pedang Qi dan menusuknya ke anggota tubuh dan tulang Zi Taiking,
serta semua titik akupunturnya. Itu membuatnya berguling-guling di tanah dan mengutuk terus-menerus. Aku telah setia padamu selama bertahun-tahun, pada akhirnya, saya tidak akan memiliki akhir yang baik, Anda juga tidak akan memiliki akhir yang baik. Setia, ada apa dengan klan iblis abu-abu? Mao Haokong menginjak wajahnya dan berkata dengan gigi terkatup, kamu berani menyembunyikan suku iblis abu-abu di belakangku dan masih berani mengatakan kamu setia. Tahukah kamu bahwa kamu tidak bisa lepas dari kesalahan bahkan jika kamu mati 10.000 kali? Pah! Zi Taiqing memuntahkan seteguk lumpur dan mengutuk, siapa yang mau menjadi anjing seumur hidup? Aku juga berharap suatu hari aku bisa menginjakmu seperti anjing. Haha, itu hanya bisa menjadi kehidupan selanjutnya. Mao Haokong menginjak kepala Zi Taiqing dan menghancurkannya ke tanah, dia bahkan menginjaknya beberapa kali keras dan berteriak, di mana orang-orang dari klan iblis abu-abu? Cepat dan beritahu saya, cepat dan katakan padaku. Zi Taiqing menggertakkan giginya, dia sudah memutuskan bahwa dia tidak akan mengatakan apa-apa bahkan jika dia mati. Matanya semakin kabur, tetapi tiba-tiba, pupil matanya menyempit, dia melihat seorang pemuda berdiri tidak jauh, itu adalah Yun Xiao, yang berdiri di sana dengan tenang, dan dia tidak tahu kapan dia tiba. Hanya dengan berdiri di sana, seolah-olah dia telah bergabung dengan bumi dan gunung, dia dan Mao Haokong tidak menyadarinya sama sekali. Dia tiba-tiba merasa ingin tertawa, dan dia tidak bisa menahan tawa beberapa kali, hahaha. Melihatnya tertawa, Mao Haokong menjadi semakin marah, dia mengangkat kakinya dan menginjak dengan keras, setelah menginjak, dia langsung menjadi waspada, dia dengan cepat berbalik dan berteriak, siapa itu? Tidak apa-apa, kata Yun Xiao, berpura-pura saja saya tidak ada, terus. Mao Haokong terkejut, dia mundur beberapa langkah dan berkata, kamu, apakah kamu manusia atau hantu? Untuk bisa muncul di depannya dengan begitu tenang, semuanya adalah ahli yang tak tertandingi, tetapi orang di depannya terlalu muda, jadi dia pikir dia telah melihat hantu. Tiba-tiba, kilatan inspirasi muncul di benaknya, dan dia segera mengerti siapa orang di depannya, dia berteriak dengan khawatir, Li Yun Xiao. Dia tidak mengatakan apa-apa dan berubah menjadi seberkas cahaya untuk melarikan diri. Orang tua ini cukup pintar. Yun Xiao menyeringai mengerikan dan mengabaikannya, sebaliknya, dia berjalan menuju Zi Taiqing. Hentikan dia, Zi Taiqing cemas, kita tidak bisa membiarkannya pergi. Aku tidak ada hubungannya dengan dendam di antara kalian berdua, kata Yun Xiao, saya tidak ada hubungannya dengan itu. Zi Taiqing terkejut sejenak, tetapi kemudian dia berpikir bahwa itu masuk akal, jadi dia tetap diam dan menatap Yun Xiao, jadi Tuan Muda Yun ada di sini untukku. Yun Xiao mengangguk, mengapa kamu mencariku? Zi Taiqing bertanya, mungkinkah demi klan iblis abu-abu? Selama kamu membunuh Mao Haokong untukku, aku akan memberitahumu keberadaan iblis pucat itu. Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, itu terlalu merepotkan, aku sudah memutuskan untuk mencari jiwamu secara langsung, jangan khawatir, itu akan cepat, jangan takut akan rasa sakitnya. Yang mulia, tolong jangan. Zi Taiqing ngeri, ketika dia melihat Yun Xiao mengulurkan tangannya, dia tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan melarikan diri. Namun, bagaimana dia bisa melarikan diri? Dia langsung membeku di udara oleh kekuatan, dan keempat anggota tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Indra ilahi Yun Xiao langsung menerobos lautan spiritualnya dan mulai mencari tanpa menahan diri. Kehidupan Zi Taiqing mulai muncul satu persatu di bawah indra ilahinya. Tiba-tiba, kekuatan aneh muncul, itu abu-abu seperti lautan darah, dan mulai menimbulkan korosi pada kesadarannya. Wajah Yun Xiao berkedip, dan dia buru-buru menarik indra ilahi, tapi, pasukan itu tidak melepaskannya dan terus mengejarnya. Dia mendengus dingin dan mengangkat tangannya untuk menunjuk, sebuah pedang Qi ditembakkan dari jarinya ke otak Zi Taiqing, menyebabkan darah menyembur keluar. Kemudian, dia mengepalkan jari-jarinya, dan lampu merah melesat keluar, ketika mendarat di tangannya, itu adalah sepotong kecil daging scarlet. Sulur daging tampaknya memiliki kehidupan mereka sendiri saat mereka berdenyut di telapak tangannya. Yun Xiao menatapnya sebentar, tiba-tiba, aura menakutkan keluar dari sulur daging, dan meledak menjadi awan kabut darah dengan keras.
Sebuah bayangan bergulir dalam kabut darah, itu adalah tuan yang di genangan darah dalam bentuk iblisnya, menatap Yun Xiao dengan niat membunuh. Kamu dari klan iblis abu-abu? Tanya Yun Xiao, apakah Anda dari klan iblis abu-abu? Petik 2. Bayangan itu mendengus dingin dan mulai memudar, matanya tertuju pada Yun Xiao sampai menghilang. Dia memadatkan gumpalan indera ilahi ke dalam nafas fisik dan menanamkannya ke dalam pikiran Zi Taiqing. Ini bukan teknik yang sederhana. Mata Yun Xiao berkedip karena khawatir. Pada saat ini, Zi Taiqing sudah mati, dan pencarian memori telah dipotong secara paksa oleh kuncup daging, tetapi dia masih mendapat beberapa informasi yang tidak jelas. Dalam sekejap, dia meninggalkan prefektur 1000 gunung. 1 jam kemudian, dia muncul di langit di atas ibu kota kekaisaran bela diri kuno. Seluruh ibu kota tidak terbatas, dari segi skala, itu tidak kalah dengan kota bulan merah. Kota besar seperti kota Xinyan hanya dipenuhi dengan orang biasa dan tidak banyak seniman bela diri. Dia tiba-tiba mengerutkan kening, hanya beberapa jalan dari istana kekaisaran, sekelompok orang menyeret seorang gadis muda. Gadis muda itu menangis seperti bunga pir yang bermandikan hujan. Orang-orang di sekitarnya memandang dengan ngeri, dan tidak ada yang berani bersuara. Perampasan wanita semacam ini tidak jarang, dan itu tidak bisa mengguncang hatinya. Namun, hatinya entah kenapa bergerak, dan dia berteleportasi ke bawah dan muncul di depan orang-orang itu. Haha, jangan menangis. Setelah Tuan Bao memainkannya, jika dia tidak menyukainya, kita bersaudara akan beruntung, haha. Pria yang memimpin tertawa tidak bermoral, dan orang lain juga tertawa dengan cara yang sangat bejat. Beberapa dari mereka bahkan mulai menggerakkan tangan dan kaki mereka, menyebabkan gadis itu gemetar ketakutan dan air mata mengalir. Pak, pemimpin kelompok itu menamparkan wajah seniman bela diri yang kikuk itu dan berteriak. Jujurlah, Master Macan Tutul belum menggunakannya, apakah kamu ingin mati? Pria itu sangat ketakutan sehingga dia menarik tangannya. Jangan tidak sabar, semuanya. Jika Tuan Bao tidak bahagia, kita saudara-saudara akan menikmatinya, kata pemimpin itu. Hehehe, sekelompok orang tertawa mengerikan. Mereka dikelilingi oleh tatapan ketakutan. Mereka tidak hanya tidak berani bergerak maju, tetapi mereka juga meringkuk dan mundur. Tiba-tiba, tawa cabul berhenti, seolah-olah waktu telah berhenti, semua suara menghilang, dan bahkan tangisan gadis itu berhenti. Mereka semua menatap Yun Xiao, yang berdiri di depan mereka, kaget. Bocah, apakah kamu mencari kematian? Pria yang memimpin sangat marah, dia mengambil 2 langkah ke depan dan mengangkat kepalanya dengan tatapan galak, berteriak, dari mana kecil ini berasal? Tersesat, ekspresi Yun Xiao tetap tidak berubah, dia tidak bisa marah dengan benih sekecil itu, jadi dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, biarkan dia pergi. Biarkan dia pergi. Hahaha, lelucon apa? Tahukah Anda siapa kami? Apakah kamu baru di sini? Beberapa pria itu tertawa dan menatap Yun Xiao dengan dingin seolah-olah mereka sedang melihat orang mati. Bos, mengapa Anda berbicara omong kosong dengannya? Pukul saja dia sampai mati. Sebenarnya ada seseorang yang tidak memiliki mata dan berani ikut campur dalam bisnis kita akhir-akhir ini. Beberapa orang lainnya juga berteriak-teriak keras. Pemimpin itu memandang Yun Xiao dengan ekspresi marah dan berkata, apakah kalian semua mendengarnya? Saudara-saudaraku sudah berbicara, anggap itu nasib buruk Anda, atau apakah Anda terlalu bodoh? Mati! Dia berteriak keras dan melemparkan pukulan ke kepala Yun Xiao. Pak! Yun Xiao mengangkat tangannya dan dengan lembut meraih tinju pria itu, kemudian, terdengar suara retak tulang, dan tinjunya, yang sebesar panci kaserole, dihancurkan menjadi daging cincang. Ah! Ah! Jeritan yang menyayat hati menembus langit. Pemimpin itu sangat kesakitan sehingga air mata jatuh dari matanya. Orang lain tertegun sejenak, tetapi mereka bereaksi dalam sekejap. Mereka berteriak dengan marah dan bergegas ke langit, cahaya melintas di tangan mereka, dan mereka mengeluarkan senjata mereka yang dalam dan menebas. Ini semua adalah seniman bela diri dengan tingkat kekuatan tertentu. Namun, itu tidak berguna. Bahkan sebelum mereka bisa menjauhnya 3 kaki dari Yun Xiao, mereka terguncang oleh aura dan terbunuh di tempat. Ah! Kali ini, semua orang tercengang, mengetahui bahwa mereka telah bertemu dengan seorang ahli. Pemimpin itu sangat ketakutan sehingga dia melupakan rasa sakitnya, dia berkeringat seperti hujan dan berkata dengan suara gemetar, Ye yang mulia,
kami buta, mohon maafkan kami dan selamatkan hidup kami. Pria lain juga gemetar, Anda tidak bisa membunuh kami adalah bawahan macan tutul, setiap orang harus memberi wajah macan tutul, jika tidak, Anda tidak akan bisa bertahan hidup di kekaisaran. Jangan bunuh mereka. Gadis muda itu juga berteriak ketakutan, wajahnya pucat, melihat orang mati di tanah, dia sangat ketakutan sehingga dia lupa menangis dan gemetar ketakutan. Yun Xiao juga mengerutkan kening, agak menyesali campur tangannya, bahkan jika dia membunuh ini, selama dia pergi, gadis kecil ini kemungkinan besar akan lebih menderita, kecuali dia menyingkirkan semua kekuatan di belakang ini, tetapi itu akan terlalu merepotkan. Anak muda, kamu dalam masalah besar, sebaiknya kamu cepat pergi. Pengingat yang baik datang dari kerumunan. Pada saat itu, sepasang suami istri berlari keluar dari belakang, mereka adalah orang tua gadis itu, dan mereka berlutut di depan Yun Xiao, menangis dan bersujud saat mereka berkata, Tuan, Anda tidak bisa membunuh mereka, biarkan mereka pergi, atau seluruh keluarga. Kita akan mati. Siapa Tuan Bao? Yun Xiao sedikit kesal, siapa Tuan Bao? Petik 2. Pemimpin orang-orang itu tertegun sejenak, dan kemudian dia tersenyum meminta maaf, Tuanku, Anda tidak bercanda, kan? Kamu bahkan tidak mengenal Tuan Bao. Dengan tamparan, Yun Xiao menghancurkan semua giginya dan mengirimkannya ke perutnya, omong kosong lagi dan kamu akan mati. Pria itu sangat kesakitan sehingga dia berkeringat dingin, tetapi dia menjadi berperilaku baik dan menelan darah di mulutnya. Macan tutul adalah kepala-kepala pelayan Pangeran ke-9, Bai Wuchen. Dia merasa sangat sedih, dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan meremehkan Tuan Bao. Bai Wuchen. Hati Yun Xiao bergetar, dia ingat apa yang dikatakan Zi Taiqing, bahwa Bai Wuchen adalah pangeran yang didukung oleh Jun Ruyun, dia langsung tidak senang, dan dia berkata dengan dingin, bawa aku ke Bai Wuchen. Pria itu tercengang, dan kemudian dia membuka mulutnya karena terkejut dan berkata dengan getir, Yang mulia, Anda pasti bercanda, saya sudah sangat beruntung bisa melihat Master Macan Tutul, bagaimana saya bisa melihat Pangeran ke-9? Petik 2. Yun Xiao tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya, jadi dia berkata, bahwa aku menemui macan tutulmu. Ya. Pria itu buru-buru mengangguk, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan, dia menundukkan kepalanya dengan ekspresi menyeramkan. Master Macan Tutul memiliki banyak ahli di sekitarnya, jika Anda pergi ke sana dengan gegabah, Anda akan mencari kematian, ketika saatnya tiba, Anda harus membayar kembali penghinaan ini ribuan kali lipat. Dia bahkan menoleh sedikit untuk melirik gadis muda dan pasangan itu, matanya juga dipenuhi dengan niat membunuh, itu semua karena gadis kecil inilah begitu banyak saudara laki-lakinya telah meninggal, dia pasti tidak bisa melepaskannya. Wajah Yun Xiao masih tanpa ekspresi saat dia berkata dengan acuh tak acuh, ayo pergi, katanya. Sekelompok orang segera terbang ke kejauhan, dengan pria itu memimpin jalan dan Yun Xiao mengikuti di belakang. Beberapa orang yang selamat membawa mayat, dan lebih banyak orang mengikuti dari kejauhan, bahkan gadis muda dan pasangan itu mengikuti di belakang, tidak berani melarikan diri. 1 jam kemudian, sekelompok orang tiba di depan sebuah restoran dengan cara yang megah, kata Chen ditulis dengan cara flamboyan di atas restoran. Di dalam, terdengar tawa dan nyanyian, dan aroma bendera anggur melayang di udara, semua orang berhenti di kejauhan, tidak berani mengikuti. Para penjaga di depan restoran semuanya sombong dan berteriak dari jauh, berhenti. Pria yang memimpin jalan segera tidak berani bergerak, dia berteriak dari jarak lebih dari 10 zang, saudaraku, saya bawahan Tuan Bao, saya memiliki sesuatu yang penting untuk melihat Tuan Bao. Lihat macan tutul. Penjaga itu melihat ke tempat kejadian, semuanya terluka parah dan bahkan membawa beberapa mayat, dia berkata dengan marah, tersesat, jangan main-main, jangan mencari kematian. Pria itu sangat cemas sehingga dia berlutut di tempat dan meratap, aku benar-benar bawahan Tuan Bao, bocah ini telah melukai kami dengan parah, saya harap Anda semua dapat membantu kami mencari keadilan. Kakak, bantu kami mencari keadilan. Orang-orang lainnya juga berlutut dan menangis dalam kesedihan. Anak-anak ini benar-benar anak buah Master Bao, saya mengenal mereka. Salah satu penjaga sepertinya mengenali mereka dan berkata dengan heran. Apa, ada seseorang yang berani memukul anak buah Tuan Bao?
Penjaga lainnya terkejut, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Yun Xiao dan berkata dengan waspada, "Bocah kecil, apa yang terjadi? Tahukah kamu bahwa kamu telah menyebabkan bencana besar?" "Di mana Tuan Bao?" Yun Xiao bertanya. Salah satu penjaga mengangkat ibu jarinya dan menunjuk ke belakangnya. "Tuan Macan Tutul ada di lantai atas sekarang, tidak hanya dia di sini, tetapi Pangeran ke-9 juga ada di sini, hanya saja kamu tidak akan bisa melihatnya." Yun Xiao mengangguk dan berjalan ke restoran. Tiba-tiba, beberapa jeritan terdengar, dan beberapa pelaku kejahatan semuanya dipenggal, mati. Para penjaga terkejut, tetapi kemudian mereka tiba-tiba menemukan bahwa Yun Xiao telah menghilang. Di atas restoran, cahaya musim semi tebal, dan lengan menari bolak-balik, mengungkapkan niat dekaden. Seorang pria dengan wajah seperti giok sedang dengan santai minum anggur, dia menggendong kecantikan di pelukannya, terlihat sangat senang, segala macam tawa terdengar ke segala arah. Teriakan tiba-tiba menembus seluruh lingkungan, dan semua suara berhenti tiba-tiba. "Siapa itu?" Dua penjaga segera muncul di depan pria itu, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanannya, menatap Yun Xiao dengan waspada dan kaget. Dia berdiri di tengah-tengah semua penari, tidak ada orang seperti itu sebelumnya, karena dia baru saja muncul dari udara tipis. Para penari juga melihat sesuatu yang aneh. Dengan panik, mereka segera mundur ke samping, meninggalkan Yun Xiao berdiri sendirian di tengah, dengan semua mata tertuju padanya. Bersambung.